Si Budi membeli sepeda. Cakep! Belinya di Pasar Senen. Shalom Sobat Pemuda, kembali lagi di SBP on the Weekend. Bersama saya Amelia Yohana Datu di SBP on the Weekend edisi 16 September 2023. Sebelum memulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini Tuhan masih memperbolehkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-10. Teman-teman dipersilahkan untuk membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama. LAI memberikan judul Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan Alkitab. Teman-teman, hari ini Rasul Yohanes mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di perikop ini diberikan judul bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pada perikop ini, Rasul Yohanes mengingatkan kita untuk selalu bersiap diri dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada satu istilah yang tepat yang bisa disematkan kepada kita, yaitu justified sinner. Kita adalah pendosa yang dibenarkan karena kasih Kristus. Kita dikuduskan di dalam Kristus melalui proses penebusan yang sangat panjang dan juga sangat menyakitkan. Oleh karena itu, penebusan yang kita sandang gelarnya adalah penebusan menjadi anak-anak Allah. Gelar ini membawa dua makna untuk kita. Yang pertama, karena gelar baru inilah kita yang dahulu terpisah dari Allah karena dosa, sekarang kita bersatu di dalam kasih persekutuan dengan Allah. Lalu
gelar baru tersebut memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar yang harus kita pikul. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka tindakan kita harus sesuai, selaras, dan juga mencerminkan bagaimana sifat dari Allah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ada satu frase yang selalu diulang-ulang oleh Rasul Yohanes di perikop ini. Jadi teman-teman bisa menemukan itu di ayat yang ke-6, ayat ke-7, ayat ke-9. Frasenya yaitu tidak berbuat dosa lagi. Jadi di sini Rasul Yohanes mau menekankan kepada kita bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak yang tidak akan melakukan dosa lagi, yang akan meninggalkan kehidupan lamanya yang berdosa, menuju kehidupan yang penuh dengan kepadanan dan juga keselarasan dengan sifat-sifat Allah. Dan di Mazmur 119 ayat 9 dijelaskan bahwa seorang muda adalah seseorang yang selalu mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Maka Rasul Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa hidup yang baru di dalam Kristus, hidup yang diperjuangkan oleh Kristus, yang didapatkannya dengan tidak mudah, harus kita perjuangkan juga dengan segala cara dan segala totalitas. Jadi menjadi anak-anak Allah itu syaratnya adalah totalitas dan juga loyalitas. Karena Kristus pun menebus hidup kita dengan penuh penderitaan, dengan secara total dia memberikan hidupnya bahkan mati di kayu salib supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi mari kita tinggalkan kehidupan kita yang dulu menjadi budak dosa dan mengikut Kristus dalam teladannya sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Sang Pemilik kita. Jadi buat sobat muda, pesannya adalah Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita supaya kita tidak menjadi anak-anak yang menjadi budak dosa, menjadi anak-anak yang mengulang-ulang kegiatan atau hal-hal yang bisa melukai hati Allah, tapi kita ini adalah anak-anak tebusan yang sudah menjadi pribadi yang baru dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Untuk itu, mari kita renungkan firman ini dalam kehidupan kita dan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami berterima kasih karena pada hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak yang ditebus oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi bisa menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah kami selalu taat dan selalu berpadanan hidup di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di SBP on the Weekend edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!